Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah mengklik video ini dan menontonnya hingga selesai. Pada kesempatan ini saya Ilham Jaya Kusuma ingin menyampaikan 4 hal yang perlu kalian ketahui agar kalian itu tidak ragu lagi, tidak takut lagi untuk pergi atau berkonsultasi ke seorang psikolog. Oke, lanjut aja. Yang pertama, langsung pergi ke psikolog bukanlah sebuah aib, melainkan demi kebaikan diri kalian sendiri. Kenapa begitu? Karena masih banyak di luar sana yang beranggapan ataupun berpandangan bahwa apabila seseorang berkonsultasi atau mengunjungi seorang psikolog itu, mereka itu dalam tanda kutip dianggap gila. Itu pandangan itu, pemikiran itu tidak dibenarkan sama sekali ya. Itu tidak benar. Tapi dengan kalian berkonsultasi atau mengunjungi seorang psikolog, itu dapat membuat diri kalian itu menjadi lebih baik lagi. Kenapa begitu? Karena kalian pergi berkonsultasi ke seorang psikolog, kalian akan mendapatkan sebuah saran untuk mengatasi permasalahan yang sedang kalian hadapi, khususnya permasalahan kesehatan psikis yang sedang kalian hadapi. Itu kan bisa membuat kalian lebih baik, kalian juga mendapatkan sebuah jalan keluar untuk kalian ke depannya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu yang kedua yang perlu kalian ketahui, berkonsultasi ke seorang psikolog bukan menandakan seseorang tersebut lemah, tapi meredakan luka hati dan meningkatkan lagi motivasi yang hilang. Kenapa begitu? Selain banyak yang berpendapat ataupun berpandangan bahwa ke psikolog itu dalam tanda kutip gila, masih banyak juga yang beranggapan bahwa apabila seseorang pergi ke psikolog itu dia memiliki pribadi yang lemah, karena mereka dianggap tidak dapat mengatasi masalahnya sendiri. Padahal kenyataannya tidaklah seperti itu. Justru apabila kalian pergi berkonsultasi ke seorang psikolog, itu secara tidak langsung kalian mengurangi beban atas permasalahan yang sedang kalian hadapi itu. Secara tidak langsung kalian itu meringankan beban diri kalian sendiri yang ada di diri kalian sendiri. Nah, yang perlu kalian ketahui juga nih, untuk yang berpandangan bahwa seseorang yang pergi ke psikolog itu lemah dan tidak dapat menyelesaikan permasalahannya. Tidak semua permasalahan di kehidupan ini bisa diatasi oleh diri sendiri, melainkan membutuhkan yang namanya bantuan orang lain. Seperti halnya permasalahan tentang kesehatan psikis ataupun mental yang sedang kita hadapi. Jadi yang kalian pasti sudah ketahui juga bahwa kita sebagai makhluk hidup itu ataupun makhluk sosial, khususnya ya kita manusia itu sebagai makhluk sosial, kita diciptakan itu hidup untuk perlu membutuhkan bantuan orang lain, tidak bisa hidup dengan sendiri. Jadi semua permasalahan itu yang ada di hidup kita ini tidak bisa semuanya kita selesaikan secara sendiri, melainkan mesti membutuhkan bantuan orang lain dan meningkatkan motivasi yang telah hilang. Itu kita dapat dengan berkonsultasi ke seorang psikolog. Kenapa begitu? Karena dengan kita mengunjungi seorang psikolog, kita akan mendapatkan sebuah saran, solusi yang membangun dan menjadikan diri kita lebih termotivasi lagi untuk menjadi lebih baik dan dalam menjalankan hidup ke depannya. Jadi jangan pernah takut ataupun ragu untuk mengunjungi seorang psikolog. Lalu yang ketiga, psikolog akan mendengarkan keluh kesah kalian dan jangan khawatir akan kerahasiaan ataupun akan cerita kalian itu bocor ke orang lain. Itu jangan pernah khawatir. Biasanya keresahan ini muncul itu kepada orang-orang yang baru pertama kali berkonsultasi ke seorang psikolog.
mereka akan berpikiran bahwa nantinya cerita mereka ini akan kesebar ke orang lain, dan mereka pas lagi konsultasi itu tidak didengarkan. Sebenarnya yang perlu kalian ketahui nih ya, apabila kalian nanti konsultasi ke seorang psikolog, kalian pasti akan menemui hal ini. Memang seorang psikolog itu tidak akan merespon atas cerita keluh kesah kalian itu. Di sini kalian jangan berpandangan bahwa seorang psikolog itu tidak mendengarkan, melainkan malah seorang psikolog ini dalam kondisi ini membiarkan kalian untuk menyampaikan keluh kesah kalian tersebut, untuk memberikan kalian waktu untuk bercerita, mengeluarkan semua keluh kesah kalian, dan memberikan waktu juga untuk seorang psikolog itu menyiapkan saran-saran ataupun solusi-solusi yang akan disampaikan kepada kalian ataupun seorang kliennya itu. Jadi mungkin kalian bakalan aneh nanti pas lagi pertama kali mengunjungi seorang psikolog. Seorang psikolog itu akan diam aja, tidak merespon atas tentang keluh kesah mereka. Seorang psikolog itu akan diam dan mendengarkan. Itu sebenarnya diam itu dia mendengarkan keluh kesah kalian sebenarnya, dan sedang menyiapkan atau berpikir secara objektif atas permasalahan yang sedang kalian hadapi itu. Dia akan berpikiran secara objektif dan memberikan saran-saran yang akan membantu kalian ke depannya. Nah, untuk kerahasiaan itu jangan dikhawatirin lagi, karena seorang psikolog untuk bisa menjadi seorang psikolog dan membuka praktek itu dia mesti mendapatkan yang namanya sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh sebuah organisasi ataupun himpunan yang bernama HIMSI, yaitu Himpunan Psikologi. Jadi apabila nanti kalian setelah mengunjungi psikolog, kalian merasa keluh kesah cerita kalian ini bocor ke orang lain, kalian bisa mengadukannya, itu bisa membawanya ke pengadilan ataupun membawa seorang psikolog itu menuntut seorang psikolog tersebut. Nantinya kalau emang beneran itu terbukti, seorang psikolog itu bakalan dicabut izin untuk membuka prakteknya. Jadi kalian sampai di sini jangan khawatir ya atas keraguan itu. Jangan pernah khawatir apabila jangan pernah khawatir untuk kerahasiaan itu. Jadi kalian berkunjung ke psikolog itu sudah pasti dijamin kerahasiaannya kok. Nah, yang terakhir, yang keempat ini banyak yang beranggapan juga berpikir bahwa apabila pergi ke psikolog itu membutuhkan biaya yang mahal. Ya memang tidak dapat dipungkiri sih, ini balik lagi ke diri individu masing-masing. Ada yang sebagian orang yang beranggapan bahwa menggunakan jasa layanan konsultasi ke psikolog itu membutuhkan atau menelan biaya yang cukup mahal. Tapi sebenarnya tidak semuanya ini tidak bisa dibenarkan, karena sebab ada beberapa jasa layanan konsultasi itu yang menawarkan harga yang cukup terjangkau. Selain itu yang saya ketahui ya, sudah ada jasa layanan konseling online. Nah, di situ pun sudah menawarkan harga berkisaran sekitar 75.000 per sesinya. Jadi yang bisa terjangkau lah kalau segitu. Nah, selain itu kalau untuk seorang siswa, dia bisa menggunakan jasa bimbingan konseling atau BK-nya di sekolahnya masing-masing. Nggak mungkin dong di sekolahnya tidak bisa dikenakan biaya untuk konsultasi ke seorang BK, ke guru BK-nya. Nah, untuk seorang mahasiswa seperti saya ataupun kalian di luar sana bisa juga memanfaatkan fasilitas klinik kesehatan yang ada di setiap universitas kalian masing-masing. Masa iya untuk mahasiswanya sendiri dikenakan biaya yang cukup mahal? Tidak mungkin dong. Nah, jadi manfaatkanlah, apalagi untuk seorang mahasiswa ya, gunakanlah semaksimal mungkin jasa layanan tersebut. Nah, untuk masyarakat umum, setahu saya
sudah ada di beberapa puskesmas itu yang menyediakan jasa layanan konseling atau jasa layanan konsultasi ke seorang psikolog. Jadi cukup terjangkau lah untuk masyarakat, tidak ada alasan lagi bahwa biaya itu mahal. Tapi balik lagi sih emang ke diri diri masing-masing, diri seseorang masing-masing, karena setiap orang itu memiliki preferensi tentang harga mahal atau tidaknya itu masing-masing. Jadi pilih dan manfaatkanlah jasa layanan konsultasi yang ada di sekitar kita ini dengan benar, dengan sebaik mungkin. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video ini, bagi kalian yang masih ragu ataupun takut untuk pergi ke psikolog, mudah-mudahan tidak lagi ragu dan tidak lagi takut ya. Jangan sampai itu malah dengan keraguan kalian itu bisa membahayakan diri kalian sendiri. Karena saya ingin bilang kepada kalian, apabila kalian sudah memberanikan diri untuk pergi ke seorang psikolog, itu kalian sudah menyelamatkan diri kalian sendiri, dan kalian itu sudah saya anggap bisa mengenal diri kalian sendiri. Karena semua yang ada diri kalian sendiri itu siapa yang merasakan, yaitu diri kalian sendiri. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk berkonsultasi ke seorang psikolog, apalagi tentang permasalahan kesehatan psikis ataupun mental yang sedang kalian hadapi. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati ataupun tidak mengenakan. Mohon dimaafkan apabila ada kritik ataupun saran ataupun tambahan hal-hal yang membuat orang-orang di luar sana agar tidak takut untuk pergi ke psikolog lagi, bisa ditambahkan di komen di bawah ini ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.